Oke. Nah, untuk kunci sukses keberhasilan terhadap proses budidaya ikan lele yang ketiga itu di pemberian pakan. Oke, di pemberian pakan. Jadi yang pertama tadi itu benih, kemudian yang kedua itu pada tebar, yang ketiga itu pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan sendiri, kalau saya sendiri saya menggunakan frekuensi pemberian pakan itu 4 kali. Jadi satu hari itu 4 kali. Pagi jam 8, terus nanti siang habis zuhur sekitar jam setengah 1 habis jam 1, kemudian sore itu jam 5, dan malam itu jam 9 sampai jam setengah 10. Nah, untuk pemberian pakan ini tadi, ketika kita dengan frekuensi, kita harus tetap continue. Kita tidak boleh sampai lupa ataupun sampai telat. Kenapa? Karena ketika kita telat, respon si ikan lele ini dia sudah mulai kurang gitu terhadap rangsangan yang kita berikan pakan itu, dia udah responnya kurang, enggak seperti biasa gayap itu, enggak, dia kurang karena mungkin untuk si ikan lele dia ini udah jamnya ini makan kok nggak makan gitu. Ketika kita berikan ya dia udah mulai males seperti itu. Jadi harus diusahakan continue tadi dengan frekuensi pakan. Kalau saya sih 4 kali ya, sesuai dengan yang saya terapin di rumah, 4 kali itu dapat. Kemudian untuk pakan, nah pakan ikan lele sekarang ini mahal-mahal tentunya. Kita harus benar-benar bagaimana caranya mengetahui untuk pakan yang rekomendasi yang harganya masih di bawah pasaran ataupun standar pasaran, dan kalau bisa kita cari pakan alternatif. Kenapa? Kalau kita beli pakan yang mahal dan harga ikan lele ini ketika dijual ke pengepul itu kita dapat untungnya tipis. Kalau kita cuma punya satu kolam itu dikatakan cuma hobi sebenarnya. Itu cuma hobi untuk hiburan, menghilangkan stres, bukan untuk bisnis. Ya, saya ingat kembali, kalau kita cuma punya satu kolam itu ini masih dikatakan sekedar hobi bisnis. Tapi kalau kita punya banyak kolam itu insya Allah bisa dijadikan pendapatan bulanan entah apa seperti itu. Nah, kembali lagi ke pakan ya. Jadi pakan yang diberikan untuk ikan lele itu untuk standarnya ikan lele, dia membutuhkan protein itu 27 sampai 32%. Jadi kalau kita beli pakan lele di toko-toko itu kita usahakan kita cek labelnya, kandungan proteinnya berapa gitu. Kita nggak boleh asal-asalan memilih dalam pakan yang kita berikan di ikan lele ini. Kenapa? Karena untuk protein yang ada dalam pakan itu menentukan pertumbuhan si ikan lele ini gitu. Jadi jangan teriming-iming dengan harga pakan yang murah. Kita harus cek juga si kandungan proteinnya berapa gitu. Ada petani itu ketika dia diberikan pakan yang murah dengan harga yang murah gitu, kok ini bawah pasaran, dia milih itu. Nah, ketika dia sudah menerapkan dengan pakan yang itu secara kontinu sampai panen, dia kok dirasa kurang gitu. Yang jelas yang pertama, dia nanti waktu panennya akan semakin lama dan pertumbuhan ikan lele itu relatif lambat gitu. Dan yang ketiga, ya dari dagingnya juga dia lembek gitu. Kan ada nih untuk tubuh ikan lele atau bobot itu kan ada yang rasa padat, ada yang lembek. Nah, jadi kita harus benar-benar pandai memilih di pakan. Nah, kalau untuk pakan alternatif, saya terus terang di tempat saya ini tidak ada pakan alternatif untuk lele ya. Dimana-mana udah dimanfaatin oleh para yang punya pakan alternatif, contohnya kayak usus gitu ataupun telur dan ikan rucah. Itu kalau tempat saya agak susah carinya. Jadi ya kalau tetap kita berikan pakan aja, pakan yang di toko, tapi cari yang sesuai dan harganya di bawah gitu. Wah, ada banyak, saya nggak perlu menyebut labelnya tapi banyak. Di harga 300-an itu pasti masih ada. Oke. Kemudian di pemberian pakan itu, ketika pada saat kita pemberian pakan, nah cuacanya misal nih pagi, kita berikan pakan pagi.
Nah untuk pagi itu kita jangan sampai terlalu pagi. Kenapa? Karena kan suhu air itu masih rendah. Nah ketika suhu air rendah, respon ikan terhadap pada saat kita memberikan pakan itu kurang, karena suhu yang rendah itu dapat menyebabkan tidak optimalnya pemberian pakan gitu. Untuk nafsu makannya dia kurang karena suhunya kan belum optimum seperti itu. Dan juga jeda pakannya harus sesuai, contoh kayak tadi saya bilang 8 ke 12 itu kan dia 4, jadi 4 gitu. Itu harus tetap kita perhatikan ya. Dan juga dari ketika cuacanya ketika misalkan saya berikan contoh siang itu ketika kita mau berikan pakan kok hujan, jangan diberikan pakan karena itu nanti bahaya, dampaknya bahaya, itu dapat menyebabkan kematian pada ikan lele. Ketika mau hujan kita berikan pakan, nah itu kan otomatis ikan itu kan kalau diberikan pakan kenyang. Nah biasanya itu kan ikan gantungnya karena kekenyangan. Nah habis itu turun hujan, curah hujan itu kan dapat menyebabkan pH yang tidak stabil dan turun. Nah di situ ikan biasanya tidak dapat adaptasi terhadap pH yang tidak stabil ataupun turun. Itu dapat menyebabkan ikan stres, kemudian dapat menyebabkan kematian. Dan juga ketika kita berikan pakan ketika mau hujan, kalau hujannya turun lebat gitu deras, itu kan otomatis airnya kan kemuceratan air hujan ya, deras banget. Nah ketika ikan posisi kenyang, dia akan muntah lagi karena itu tadi stres, muntah. Nah ujung-ujungnya itu nanti menyebabkan amonia gitu, dan amonia ini adalah salah satu racun bagi si ikan ketika yang sudah overload gitu. Selanjutnya di pemberian pakan juga ini kita tidak boleh terlalu over dalam pemberian pakan, karena ketika kita memberikan pakan yang over itu yang pertama kita ruginya apa, ikan itu kalau diberikan pakan kebanyakan kan nggak dimakan, dan itu nanti dapat menyebabkan amonia, terus amonia dapat meracuni si ikan. Nah itu juga kalau kita ruginya kita ini pakan itu kan mahal, jadi kalau kita berikan pakan ke ikan terus gak dimakan kan kita rugi dong kan gitu. Oke, lanjut kunci sukses yang keempat itu manajemen kualitas air. Nah di sini banyak para pembudidaya ataupun para petani yang masih pemula, yang masih awam, cenderung dia jarang memperhatikan kualitas air ikan lele, karena ada omongan ataupun banyak yang omongan beredar di petani itu gini, orang ikan lele itu di comberan aja hidup gitu loh, kenapa kita harus ganti? Nah kalau kita ini pengen memaksimalkan hasil, terutama kita ngejar pertumbuhan, kita harus treatment di airnya. Pergantian air itu harus wajib dilakukan, meskipun itu membutuhkan waktu, tenaga ya, tapi kita tetap lakukan karena itu dapat menekan pertumbuhan serta memaksimalkan waktu, mempersingkat waktu panen ini gitu. Jangan sampai disepelekan, karena kalau di petani kan kondisinya gini, dia airnya sampai keruh gitu ya, warna merah, ada juga yang warna hijau kental gitu ya. Kalau saya pribadi yang jelas ketika mungkin kalau dilihat sekarang ini, kalau misalkan hijau kental itu nanti dia takutnya kalau kena hujan ya hijau tua ataupun merah tua gitu ya, karena hujan baru dikasih pakan itu bisa drop, dan itu nanti dapat menyebabkan kematian massal seperti itu. Yang jelas banyak faktor yang mempengaruhi air. Nah kalau saya sendiri, saya tetap menggunakan treatment air ini untuk pergantian yang saya lakukan itu 1 minggu sekali. Jadi dengan hari Minggu ganti ya minggu depannya ganti. Dan untuk pergantian air saya tidak total ya, yang jelas kotoran dasar itu sudah terbuang, sudah limbas di outlet itu, udah kita sambil isi air. Yang jelas kotoran terbuang, air yang udah mulai surut. Kalau untuk perbandingan ininya sih mungkin
yang disisakan itu cuma 20% dari total semuanya. Jadi kalau misalkan 100 ketinggian 1 meter 100 cm itu yang disisakan 20 cm. Nah di 20 cm itu kita udah mulai masukin aliran air gitu untuk membawa kotoran ataupun amonia endapan-endapan itu ke outlet semua biar keluar maksimal seperti itu. Nah ya kalau misalkan untuk pergantian air sendiri dia mungkin nanti ada 1-2 ikan yang mati yang dia adaptasi di airnya yang nggak bisa adaptasi gitu ya. Ada 1-2 ikan yang mati, cuman ya nggak apa-apa, itu normal bagi saya, itu normal daripada pada saat kita tidak merhatikan kualitas air ini tadi nanti dapat menimbulkan kematian massal dari berbagai faktor yang mempengaruhinya gitu. Nah kalau bisa settingan kolamnya itu harus kemiringannya sesuai, kalau kalian ini pernah lihat kolam bulat itu kalau menurut saya pas, karena apa, kemiringannya gini, ketika outlet itu dibuka dari luar blast itu kotoran bisa langsung keluar semua, jadi itu bisa maksimal seperti itu. Dan ya itu dapat lebih memaksimalkan si kolam ini tadi. Jangan sampai kita buat kolam ternyata tingkat kegunaannya kurang maksimal gitu. Ngopi ya teman-teman, saya sambil ngopi karena ini obrolan yang santai, tapi ngerokok tak seperti itu. Yang keempat, manajemen kualitas air. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sharing ke kalian semua, yaitu 4 poin kunci sukses kita dalam berbudidaya ataupun dalam pembesaran ikan lele. Jadi yang pertama tadi benih itu meliputi benih yang sehat itu yang berkualitas itu meliputi yang pertama dari umur, kemudian yang kedua dari kesehatan, dan yang ketiga di benih ini yaitu dari keseragaman si benih. Dan kemudian yang poin kedua itu tadi ada pada tebar. Jadi kita kalau misalkan kita masih budidaya awal itu tidak boleh pada tebar yang terlalu tinggi ataupun tidak boleh pada tebar yang terlalu rendah, karena itu nanti semua dapat mempengaruhi proses ketika kita melakukan budidaya ataupun pembesaran ikan lele. Kemudian poin yang ketiga tadi ada pakan. Jadi ketika kita memberikan pakan ikan lele itu harus yang pertama sesuai dengan kebutuhan ikan ini. Maksudnya sesuai itu ya pas gitu loh. Dia kan punya, ataupun ikan lele kan punya kestandaran untuk si ikan lele ini dapat tumbuh itu harus punya kandungan pakan berapa persen, itu harus ada. Kemudian pemberian pakannya itu harus sesuai, jangan kebanyakan. Ya tetap pakai FR ataupun feeding rate yang pas. Kalau misalkan 4 kali ya 4 kali, kalau misalkan jam 8 ya jam 8 gitu, jangan sampai kita telat karena itu dapat mempengaruhi respon si ikan lele. Dan juga di pakan ini juga ada untuk pemberian pakannya jangan sampai jangan sampai kurang ataupun berlebihan, dan kalau bisa itu merata, karena keseragaman itu nanti muncul pada saat kita pemberian pakan yang maksimal, yang rata gitu. Tidak ada ikan lele yang kerdil karena dari si benih itu dipengaruhi oleh si pemberian pakan ataupun si yang faktor yang lain yang mempengaruhinya. Kemudian poin yang keempat tadi ada manajemen kualitas air. Jadi ketika kita melakukan proses budidaya ini, kita harus menjaga kualitas air kolam kita ini harus optimal, maksimal, itu dari cerahannya, baunya, kemudian dari pergantiannya harus kita maksimalin, kalau seminggu sekali gitu, karena itu nanti dampaknya ataupun keuntungannya dapat meningkatkan pertumbuhan si ikan gitu, terhadap dari daya tahan tubuh, dari badan tubuh kebalnya ikan ini terhadap serangan penyakit gitu. Insya Allah nanti nggak ada kendala apapun yang akan terjadi di saat kita melakukan proses pembudidaya ataupun
pembesaran ikan lele yang kita lakukan nanti. Itu saja yang saya dapat sharing teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video terbaru dari saya, Firhan Nurhanafi. Saya akan mengupload lagi video edukasi tentang khususnya di dunia perikanan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.